Om Swastiastu, saya Aji Indra Saputra dengan NIM 2019-013-0028 akan mempresentasikan tentang materi akuntansi biaya proyek, overhead and profit. Pentingnya pemahaman overhead kantor pusat, home office overhead atau HOOH terhadap sebuah proyek. HOOH sendiri ditambahkan ke dalam profit atau keuntungan guna untuk menghasilkan fee. Fee adalah jumlah yang tersisa setelah semua biaya konstruksi dikurangi dari nilai kontrak atau pendapatan. Fee diperlukan dari setiap proyek konstruksi untuk membayar home office overhead. Kontraktor harus menghasilkan pendapatan yang cukup dari lokasi kerja untuk membayar GC kantor pusat. Jika total biaya dari lokasi kerja sama persis dengan biaya GC kantor pusat, maka perusahaan baru saja mencapai titik impas. Namun mencapai titik impas itu saja tidak cukup. Estimasi biaya konstruksi umum atau general condition proyek. Kondisi umum diartikan berbeda bagi pihak yang berbeda dalam situasi yang berbeda, tetapi hal itu tetap penting digunakan dengan benar. GC bersifat umum karena tidak memiliki fokus khusus. Dalam kasus pusat tangga kantor, general condition mendanai pembiayaan operasi perusahaan yang berada di luar dan tidak berlaku untuk operasional di lokasi kerja individu. Dua cara untuk menyiapkan perkiraan kondisi umum. 1. Menerapkan persentase yang telah ditentukan sebelumnya ke volume tahunan yang diantisipasi yang diproduksi oleh operasi konstruksi. Kedua, dengan mempersiapkan sebuah perkiraan item baris terperinci. Manajemen anggaran general condition kantor pusat merupakan pengolahan anggaran kondisi umum kantor pusat adalah tanggung jawab CVO dan CEO dan bukan berbasis proyek. Tujuan kontraktor adalah mengurangi biaya overhead kantor pusatnya terkait dengan volume keseluruhan. Tim lokasi kerja berfokus pada biaya produksi, dan tim kantor pusat menggunakan biaya tersebut untuk membayarnya terlebih dahulu biaya operasional. Apapun yang tersisa dianggap untung. Kurangnya pemahaman, pengakuan, manajemen, dan alokasi kantor pusat yang tepat dari biaya overhead untuk proyek konstruksi adalah sumber umum kegagalan kontraktor berukuran lebih kecil. Ada beberapa cara alokasi overhead kantor pusat yang berbeda untuk proyek. Hal yang paling umum adalah untuk mendistribusikan secara operasional ke seluruh proyek di perusahaan. Jika satu proyek menyumbang 50% dari volume perusahaan tahun ini, maka pekerjaan itu perlu dihasilkan fee yang cukup untuk menutupi 50% dari biaya home office overhead. Dengan cara ini, setiap proyek memiliki bobot sendiri-sendiri. Metode lain termasuk pengalokasian lebih banyak dikondisikan untuk ke proyek yang memiliki lebih tinggi peluang fee. Alokasikan mereka berdasarkan durasi proyek yang lebih lama dikenai biaya lebih atau mencoba mengalokasikannya secara subjektif berdasarkan kebutuhan dukungan proyek. Sebaliknya, jika sebuah perusahaan hanya memiliki satu proyek konstruksi, proyek itu harus membayar 100% dari biaya pusat kantor hanya untuk mencapai titik impas.
pilihan lainnya adalah menata kembali perusahaan dan atau kantor. Proyek konstruksi diharuskan menghasilkan biaya yang cukup untuk menutupi biaya operasional kantor pusat, biaya kondisi umum kantor pusat dan lokasi kerja. Keduanya dapat dianggap sebagai campuran biaya tetap dan biaya variabel. Biaya overhead tetap adalah biaya yang lebih bergantung pada waktu daripada tergantung pada volume atau pendapatan. Biaya overhead variabel adalah biaya yang bergantung pada volume. Item yang akan muncul di bagian bawah halaman ringkasan estimasi dari kontraktor yang berada di bawah garis dan dalam persentase add-on adalah biaya variabel. Ini termasuk barang-barang seperti asuransi kewajiban, pajak cukai, dan barang kecil, alat, atau dalam kasus overhead kantor pusat adalah perlengkapan kantor. Kontraktor menetapkan banyak tujuan termasuk membangun proyek berkualitas, jadwal rapat, menjaga keamanan semua orang, dan mengembangkan reputasi yang baik dengan klien dan subkontraktor. Tetapi kontraktor juga dalam bisnis harus menghasilkan keuntungan. Bisnis konstruksi adalah bisnis yang beresiko dan bukan industri nirlaba. Metode untuk mengestimasi profit di antara 1. Fee tersebut tidaknya harus menutupi biaya overhead kantor pusat yang kira-kira 2-3% dari pendapatan dari kontraktor umum komersial menengah. Kedua, tenaga kerja langsung adalah resiko estimasi terbesar untuk setiap kontraktor. Fee tersebut harus mencakup kira-kira 50% dari perkiraan biaya tenaga kerja langsung dari kontraktor umum komersial. Ketiga, ada sebuah biaya peluang bagi manajer proyek dan pengawas yang mengerjakan apa saja dalam suatu proyek tertentu. PM dan pengawas adalah aset soft dengan kekuatan produktif. Keempat, kondisi pasar mungkin menunjukkan bahwa pekerjaan yang sedang ditawar saat ini memiliki fee 4-6%. Oleh karena itu, fee-nya dalam penawaran harus berada dalam kisaran itu. Kelima, ketersediaan personil, terutama PM dan superintendent. Keenam, ada banyak masalah kontraktor dan closure kontrak yang dapat menaikkan atau menurunkan fee, seperti sebagai ganti rugi yang dilikuidasi dan definisi biaya yang dapat diganti dalam kontrak. Sumber-sumber profit. Ada banyak cara kontraktor dalam menghasilkan uang dan merealisasikan keuntungan, sama seperti halnya ada banyak cara mereka bisa kehilangan uang. Berikut ini adalah beberapa contohnya. 1. Operasikan setiap divisi dalam perusahaan dan setiap proyek konstruksi terpisah sebagai pusat laba independen. Kedua, minimalkan overhead kantor pusat, namun ini sulit dilakukan karena ini bukanlah tanggung jawab manajer finansial dari manajer proyek. Membangun dengan kualitas yang baik dan meminimalkan pengerjaan ulang yang merupakan tujuan konstruksi wrapping. Yang terakhir, kecelakaan konstruksi merugikan setiap orang dalam berbagai cara. Proyek yang lebih aman telah terbukti lebih hemat biaya.
Metode meningkatkan keuntungan. Sasaran kontraktor adalah pertama-tama meraih fee yang telah diestimasi dan kemudian meningkatkannya. Dengan asumsi biaya overhead kantor pusat ditetapkan, peningkatan fee secara langsung menghasilkan peningkatan laba. Ada banyak cara meningkatkan keuntungan, di antaranya yaitu 1. Menaikkan harga penawaran, tetapi ini juga dapat mengurangi volume. Kedua, meningkatkan volume tanpa menambah overhead tetap. Ketiga, mengurangi pengeluaran overhead tetap dengan volume konstan. Keempat, meningkatkan perencanaan prakonstruksi. Kelima, mempelajari metode yang lebih baik. Fee adalah satu-satunya markup yang ditetapkan di bawah garis dalam ringkasan estimasi. Semua estimasi biaya di atas garis dianggap biaya langsung. Mirip dengan fee, item lain di bawah garis adalah persentase tambahan untuk estimasi dan tergantung pada volume, dan oleh karena itu kategorikan sebagai biaya variabel. Beban tenaga kerja diterapkan hanya untuk tenaga kerja langsung dan tidak langsung, bukan untuk subtotal biaya langsung secara keseluruhan. Beban tenaga kerja tidak diterapkan pada biaya material dan subkontraktor. Diharapkan telah menutupi beban tenaga kerja mereka sendiri dalam harga penawaran mereka. Tingkat beban yang berbeda harus diterapkan pada tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Tambahan, persentase khas yang akan muncul di bawah garis pada ringkasan estimasi konstruksi meliputi beban tenaga kerja, kewajiban asuransi, pajak cukai, pajak penjualan, kontingensi, dan biaya. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat.